Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau karena kasih dan anugerah Tuhan pada hari ini kita dipertemukan kembali, bukan karena gagah dan kuat kita, melainkan kemurahan Tuhan saja. Oleh sebab itu mari kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan hati kami limpah dengan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati segala pekerjaan kami dari pagi hingga pada malam hari ini dengan baik. Bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami kembali belajar membangun iman kami melalui persekutuan doa kami. Walaupun masih dalam jaga jarak, kami ada di gereja, saudara-saudara kami yang ada di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, baik yang melalui ucapan kami, apa yang kami lakukan, yang ada dalam hati dan pemikiran kami, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, agar pujian dan penyembahan kami dapat menjadikan persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan, menjadi kekuatan yang baru bagi kami, bahkan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 511. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya Yesus. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona.
tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah
sembahkan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, Yesus. Terima kasih buat kebaikanmu, Tuhan. Berkat-Mu atas kami melimpah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Satukan hati kami memuji-Mu Tuhan. Satukan roh kami menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah lidah bibir kami Yesus. Kuasai pemikiran kami. Biar kami bersungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Engkau yang sanggup menolong hidup kami. Kami berserah hanya padamu. Kami serahkan hidup kami hanya padamu. Engkau sumber pertolongan kami, Yesus. Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan, yang tak pernah mengecewakan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu mengalir di tempat ini, Tuhan, memenuhi siap hati kami. Terpujilah Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Selalu ada bagi kami. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini,
Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Gembala, semua yang terlibat di dalam melayani Tuhan tanpa terkecuali, bahkan mereka yang tidak terlihat sekalipun, yang dengan tekun setia mendoakan gereja Tuhan. Kita doakan juga untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, agar semua dalam pemeliharaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan, biar kiranya Tuhan curahkan belas kasihan turun atas bangsa dan kota kita, juga untuk aparat pemerintah mulai dari pusat sampai tingkat daerah, tenaga medis, keamanan, TNI Polri, kita juga doakan agar mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan takut akan Tuhan, bahkan Tuhan memberikan hikmat marifatnya sehingga mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bangsa dan kota kita. Dipersilahkan Ibu Honggo untuk memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Puji Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang sudah Kau berikan buat kami. Sepanjang hari ini, sepanjang kami hidup dalam dunia ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kasih-Mu yang begitu ajaib dan penyertaan-Mu Tuhan yang sangat luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi saat ini, kami tetap belajar untuk mengucap syukur dalam segala perkara, karena kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa di mana saat ini Tuhan, situasi kondisi masih tidak seperti biasanya, tapi kami tetap percaya Tuhan, kami mempunyai Engkau yang begitu luar biasa, Engkau begitu yang ajaib Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami, sehingga kami tetap Tuhan boleh kuat, dan kami tetap boleh semakin semangat Tuhan, walaupun saat ini kami masih tidak bisa seperti biasanya, tapi kami tetap percaya Engkau tetap mempersatukan kami Bapa. Juga sebentar lagi Tuhan untuk minggu depan kami mau ibadah, jam ibadah sesi 1, 2, 3, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh acaranya berjalan dengan baik dan lancar, dan kami percaya Tuhan kami hanya butuh, kami selalu rindu akan kebenaran firman-Mu dan kami mau mendengarkan itu semua, sehingga boleh kami semakin kuat Tuhan. Juga untuk kesehatan Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga seluruh keluarga pastori Tuhan, biarlah Kau tetap berikan kesehatan buat mereka Bapa, karena mereka lah yang membimbing kami Tuhan, sehingga boleh kami merasakan, tetap boleh kami nikmati Tuhan kasih-Mu, untuk boleh kami semakin mengerti dan mengenal Engkau, dan boleh kami, hidup kami semakin layak di hadapan-Mu Bapa. Juga untuk anak-anak remaja Tuhan, kaum muda, juga untuk para tua-tua Tuhan, biarlah Kau tetap berkati mereka semua dengan kesehatan. Biarlah boleh kami tetap semangat, semakin boleh kami bersatu Tuhan untuk semakin maju di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau tetap menyertai, melindungi kami semua Tuhan, juga rencana-rencana dari pemerintah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, semua berjalan dengan baik dan Engkau tetap melindungi kami semua. Juga untuk kota kami Lamongan Tuhan, biarlah Kau juga berkati dengan keamanan, juga untuk aparat TNI Tuhan, juga sampai aparat di daerah semuanya Tuhan, Kau tetap melindungi mereka, sehingga mereka juga merasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah
meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga minta Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, bila Kau berikan kesembuhan. Untuk mereka yang susah, biarlah Kau beri kesukaan, dan Kau yang lemah berikan kekuatan Tuhan, sehingga mereka juga dapat merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka juga, seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga hamba-Mu dapat menerangkan firman-Mu dan boleh kami mengerti, dan terutama kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada Tuhan, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama beribadah doa malam, baik di gereja maupun Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah masing-masing. Kita percaya meskipun berbeda tempat, kalau kita bersehati, Tuhan akan selalu ada di setiap doa-doa kita. Doa yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia, oleh karena Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan malam hari ini, kita mau merenungkan di dalam sebuah ayat yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Ayat ini tentunya sudah sering, bahkan mungkin terlalu sering kita baca, tetapi kita mau merenungkannya kembali pada malam hari ini. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti yang saya kemukakan tadi, ayat ini sudah terlalu sering kita baca dalam kehidupan kita. Tetapi mari pada kesempatan malam hari ini, biarlah menjadi perenungan kita bagaimana kondisi hati kita saat ini. Kita tahu sekeliling kita masih dalam keadaan yang menakutkan, ya, penyakit yang tidak ada obatnya semakin banyak, virus, bakteri ada di mana-mana. Bagaimana dengan kehidupan kita, keamanan yang ada, mungkin di mana-mana kita selalu dihantui, diwaswasi. Perasaan kita was-was terhadap situasi yang ada di sekitar ini. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan baik atau buruk tergantung kita dalam merawat hati kita. Hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Setiap apa yang kita terima dalam kehidupan ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tentunya kita sebagai manusia yang hidup pasti akan merespon terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dalam kita mengambil keputusan, dalam kita merespon, tentunya semuanya dilakukan melalui proses otak, pemikiran, kemudian kita akan menetapkan di dalam hati kita. Ketika hati kita ini penuh dengan kebenaran firman Tuhan, hati kita yang selalu diisi oleh firman Tuhan, maka kehidupan yang kita tampilkan dalam keseharian adalah pasti ya nilai-nilai firman Tuhan. Ya.
Sehingga berlakulah ayat di dalam Mazmur pasal 119, Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman merupakan pelita, merupakan penerang dalam kehidupan ini. Kita hidup dalam dunia yang gelap membutuhkan pelita, membutuhkan penerangan, yaitu firman Tuhan. Sehingga terang yang ada itu bisa membuat kita berjalan, kita tidak menjadi tersandung, tetapi kita dapat melihat mana yang perlu dilewati, mana yang perlu dihindari, dan lain sebagainya. Firman akan menjadi pelita bagi kehidupan kita kalau kita dalam kehidupan ini hati kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan menjadi pelita, tidak akan berarti apa-apa jikalau hati kita tertutup atau kita menutup diri terhadap kebenaran firman Tuhan. Sekalipun firman itu memiliki nasihat yang baik, memiliki hal yang baik dalam kehidupan manusia, tetapi tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak membuka hati kita. Berbeda kalau kita membuka hati kita, setiap firman Tuhan yang kita terima, baik melalui perenungan secara pribadi maupun melalui persekutuan, melalui ibadah yang ada, maka kalau kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, menerimanya dengan sungguh-sungguh, meyakininya dengan sungguh-sungguh, maka hal itu akan membentuk kehidupan kita, membentuk karakter hidup kita menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perilaku kita akhirnya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berbeda kalau kita hati ini tidak kita isi dengan firman Tuhan, maka akan menghasilkan segala pikiran jahat. Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau hati tidak dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka inilah yang menjadi perbuatan manusia, segala pikiran jahat. Awalnya kejahatan berada di pikiran, kalau dipelihara terus maka akan berwujud pada tindakan seperti pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bukankah di sekeliling kita dipenuhi oleh hal-hal yang demikian, ya? Ada pembunuhan, ada perzinahan, ada percabulan, ada pencurian, ada sumpah palsu, ya, yang katanya saat ini bukan demi Tuhan, tapi demi apa? Demi Alek dan lain sebagainya. Dan hujat, ya, saling menghujat. Itulah isi dunia saat ini. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan, hati kita ini tidak kita rawat sedemikian rupa, hati ini tidak ada filter, ya, dari firman Tuhan, semua dimasukkan, ya, baik buruk dimasukkan, dicampur aduk, akhirnya ya yang muncul adalah kejahatan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, selain yang dilakukan adalah pikiran jahat, kita akan melakukan hal ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, kalau kita tidak mengisi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan, hati ini tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka dunia akan menguasai hati kita
dunia itu menghasilkan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya. Keinginan daging, tentu hal-hal yang buah-buah daging itu ada dalam kehidupan kita. Itu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Kalau hidup ini tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang terjaga adalah hati yang selalu diisi firman Tuhan, sehingga keinginan dan keputusan kita sesuai dengan keinginan dan kehendak Bapa di surga. Hati yang terjaga akan selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena percaya bahwa Allah, Sang Pemelihara kehidupan ini, akan menambah dan melimpahkan semua kebutuhan kita. Seperti di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang menjadi kesibukan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, tetap mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan disibukkan oleh hal-hal yang lain, hal-hal yang membuat kita senang sesaat, atau hal-hal yang membuat kita lupa kepada masalah-masalah kita, tetapi hanya sesaat. Itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini, maka masalah demi masalah dapat kita atasi. Kita bukan dapat melewatinya hanya sesaat, tetapi kita benar-benar menyelesaikannya dan menuntaskannya sampai ke akar-akarnya. Itu adalah jaminan kehidupan Tuhan. Dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hal-hal yang kita perlukan, Tuhan akan menyediakan semuanya itu, asalkan kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jikalau kita menemukan bahwa dahaga dan lapar akan Allah dan kerajaan Allah sedang menurun, kita harus menilai kembali prioritas kita. Jangan sampai rasa haus dan lapar kita akan Tuhan itu menjadi menurun. Wis gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Ya saat ini memang kita belum bergereja, maksudnya belum datang beribadah ke gereja. Tapi nanti kalau sudah dibuka, apakah kita tetap gak gereja-gerejaan dan lain sebagainya. Tentu kalimat itu berasal dari hati yang kecewa, hati yang putus asa, hati yang mengalami kepahitan. Kita sebagai anak Tuhan tentu harus menjaga hati kita sedemikian rupa, jangan sampai mengalami keputusasaan, kecewaan, jangan mengalami kepahitan dalam kehidupan ini. Tetapi kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, melalui kita berdoa, melalui kita mengadakan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat-Nya dalam kehidupan kita. Lalai dalam menjaga hati kita akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang aman dan terjebak dalam jerat pembinasaan. Amsal pasal 7 ayat 24 sampai 27. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu,
dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ya. Jadi mari hati kita jangan berbelok ya, dari kebenaran firman Tuhan, tetapi biarlah hati kita ini tetap lurus kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi mari kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan segala sesuatu hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjaga hati kita melebihi segala sesuatu, menghasilkan hidup yang mantap pada jalan yang rata karena perkenanan dan kasih karunia-Nya. Amsal pasal 4 ayat 25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya. Ketika kita menjaga hati kita, maka kehidupan kita, mata kita akan terus memandang ke depan, tatapan mata tetap ke muka, dan jalan yang kita tempuh adalah jalan yang rata, dan apa yang kita lakukan adalah tetap terus dengan tekun, dengan setia, ya. Tidak sekarang semangat, besok loyo semangat lagi, dan begitu seterusnya. Tapi dengan penuh kegairahan, karena hati kita hati yang bersih, hati yang sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, hati yang menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, sehingga jalan yang kita tempuh adalah jalan yang rata, dan kita tetap melakukan segala sesuatu dengan kebaikan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, menjauhkan kaki ini dari kejahatan. Itulah sebabnya begitu penting firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pedoman, sebagai acuan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah menyentuh kejahatan dalam kehidupan ini. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 3. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ini adalah contoh orang yang tidak menjaga hati. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Fir'aun ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Salomo adalah raja Israel yang begitu luar biasa, terkenal dengan hikmatnya. Banyak masalah yang dapat diputuskan dengan baik, dengan bijaksana, sehingga raja ini terkenal kebijaksanaannya. Tetapi sangat sayang, ternyata kehidupannya tidak dijaga, ya, hatinya tidak benar-benar menjaga kebenaran firman Tuhan. Salomo mencintai banyak perempuan asing, yaitu anak Fir'aun, perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ya. Perempuan asing ini perempuan yang
menyembah berhala, ya. Mereka dari bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Tuhan sudah melarang untuk bergaul dengan mereka, ya. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Allah sudah memberikan peringatan kepada Raja Salomo, ya. Tetapi mungkin karena Raja Salomo menikmati ketenarannya yang luar biasa, banyak orang memujinya karena hikmatnya, ya. Tuhan telah mengaruniakan hikmat yang luar biasa. Kemudian Tuhan juga mengaruniakan kekayaan yang luar biasa, meskipun dalam permintaan Raja Salomo pada waktu awalnya itu tidak meminta kekayaan, tetapi Tuhan memberikan bonus kekayaan, kehormatan yang luar biasa. Yang luar biasa ini ternyata membuat Salomo menjadi terlena, ya. Tidak lagi fokus kepada Tuhan, tidak mengingat asal mulanya bagaimana, ya. Karena menikmati sedemikian, akhirnya banyak orang yang kagum, dan Salomo pun tergiur dengan wanita-wanita yang lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sampai ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, ya. 1000, katanya ada 1000, sungguh luar biasa. Tetapi hal itulah yang menarik hatinya daripada Tuhan, yang membuat Salomo jatuh ke dalam dosa, menjauh daripada Tuhan. Akibatnya Salomo akhirnya tidak dikenan oleh Tuhan, ya. Tuhan akhirnya marah kepada Salomo, ya. Tetap kerajaannya tidak lagi utuh, tetapi terpecah-pecah. Itu yang Tuhan kerjakan. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi musuhnya, ya. Ada Yerobeam, ada siapa lagi itu, ya, dua orang lagi. Menurut perhitungan mereka adalah orang kecil, ya, yang tidak diperhitungkan pada masa Daud. Tetapi Tuhan menghukum Salomo ini dengan perpecahan, ya. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 itu. Kita baca ayat yang ke-14, ya. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom, ya. Selain Hadad, ada Rezon, ya. Hadad, Rezon, dan Yerobeam, itulah yang menjadi musuh sepanjang masa kehidupan Salomo, ya. Tetapi Tuhan masih tetap memberikan kerajaan bagi Salomo, ya. Tidak sampai hancur lebur, tapi masih ada satu kerajaan. Oleh sebab itu mari kita selalu menjaga hati kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika kita diberkati Tuhan, berkat itu membuat jatuh dalam kehidupan kita, ya. Seperti Raja Salomo ini sudah diberikan berkat yang luar biasa,
ya, hikmat yang luar biasa, kekayaan, kejayaan, ternyata mengalami kejatuhan ya, melalui wanita-wanita yang ada ya. Kemudian contoh orang yang menjaga hati, kalau tadi yang tidak menjaga hati Salomo, sedangkan yang menjaga hati adalah Daniel. Kita baca Daniel pasal 1 ayat 3 sampai dengan 8. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-8 ini ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel lebih memilih makanan yang sederhana, makanan sayur mayur ya, daripada makanan raja. Yang tentunya makanan raja adalah makanan yang nikmat ya. Anggurnya anggur yang spesial, bukan anggur yang biasa. Tetapi Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ini adalah bukti bahwa Daniel tetap menjaga hatinya untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak menajiskan dirinya, untuk tidak mencemarkan kehidupannya, sehingga dijaga sedemikian rupa, sehingga Daniel dalam memimpin dalam bangsanya, meskipun dalam jajahan, tetapi Daniel selalu memberikan yang terbaik bagi pemerintahan yang ada. Bahkan semua hal yang ingin diketahui raja, Daniel dapat memberikan semuanya yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan yang menyertai, pimpinan Tuhan yang menyertai yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita, mari kita selalu ingat bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan, itu semua adalah oleh karena kasih dan kemurahannya Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lupa akan Tuhan ya. Mungkin saja kita tidak sampai meninggalkan Tuhan seperti Raja Salomo. Dia tetap menyembah kepada Tuhan, tetapi dia juga tidak tegas dalam kehidupannya, dalam hidupnya, ketika Allah melarang siapa yang boleh bergaul, siapa yang tidak boleh bergaul. Salomo tidak tegas dalam hal ini ya, sehingga akhirnya hidupnya menjadi tercemar ya. Hatinya tidak lagi sepenuhnya condong kepada Tuhan, tetapi mulai condong kepada berhala-berhala yang lain. Berbeda dengan Daniel yang juga memiliki hikmat dari Tuhan.
tetapi Daniel tetap memiliki ketetapan iman yang teguh, yang kokoh, tidak menajiskan dirinya dengan anggur, dengan santapan raja, yang tentunya makanan dan minuman yang dimakan raja itu sudah dipersembahkan oleh berhala, sehingga Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan makan sayur, ternyata Daniel dan kawan-kawan hikmatnya lebih besar, ya, hikmatnya 10 kali lipat daripada teman-temannya yang berhikmat yang lain. Sungguh sangat luar biasa. Kalau kita berani mengambil resiko untuk tetap berketetapan tidak menajiskan diri, maka Tuhan pun akan mengaruniakan kita hikmat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Mungkin dunia menilai kita remeh, rendah, tetapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita menjaga hati, tetap hati yang bersih, hati yang mencintai firman Tuhan, maka kehidupan kita akan mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena sungguh kemurahan Tuhan itu adalah hal yang paling indah bagi manusia. Tanpa kemurahan Tuhan, ya, tentu kita semua akan binasa, kita semua akan mendapatkan celaka. Tetapi karena kasih dan kemurahannya selalu berlimpah dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan sukacita, dan sukacita itu biarlah terus mengalir dalam kehidupan kita dan kita tularkan kepada yang lain, bagikan kepada yang lain melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Mari kita menjaga hati kita dengan serius, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang baik, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, itu bisa terjadi kalau kita benar-benar menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, melakukan setiap hal yang firman Tuhan perintahkan dan tidak melakukan setiap hal yang firman Tuhan larang. Jangan sampai kita menerobos, menerjang hal-hal yang dilarang seperti Raja Salomo. Itu akan membuat kita sengsara, itu akan membuat kehidupan kita menjadi tidak baik. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh melakukan doa malam. Biarlah Tuhan, Kau mau sempurnakan setiap apa yang kami kerjakan. Pujian, penyembahan, ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Biarlah Kau mau sempurnakan dan menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu menjaga hati, supaya hati kami tidak menjadi keras, hati kami tidak menjadi berbelok ke kanan atau ke kiri, tapi tetap lurus menghadap Engkau. Hati kami tetap tertuju hanya kepada Engkau, sehingga Tuhan, hati kami tetap bersih oleh karena kebenaran firman-Mu, bersih oleh karena darah-Mu yang membasuh kehidupan kami. Dan biarlah hati yang bersih ini terus kami jaga dengan baik, dengan melakukan setiap kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi tuntunan dan pimpinan-Mu terus kami ikuti, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di muka bumi ini, sehingga hidup kami berkenan dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih mampukan kami ya Roh Kudus. Secara kekuatan kami manusia kami tidak mampu, tetapi ketika kami bersama-sama dengan Engkau, ada kekuatan yang baru, ada sebuah dinamika yang baru, yang baik, yang terus terbentuk dalam kehidupan kami menjadi serupa dengan Engkau dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa,
Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing dan menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah doa malam telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu jam 6:30 malam sampai jam 7:30 malam. Tuhan Yesus memberkati.